uang hasil korupsi sudah dikembalikan, apakah penerapan pidana jadi hilang? Mungkin ini maksudnya yang dirujuk adalah pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa pengembalian harta kekayaan, pengembalian hasil tindak pidana korupsi itu tidak menghalangi jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, dengan asumsi bahwa sebenarnya perkara korupsi itu sudah terjadi, hasil korupsi itu dikembalikan atau tidak dikembalikan. Esensi pokoknya begitu. Jadi perbuatan pidana sudah terjadi. Kalau bahasa yang lain dikatakan itu sudah full toid. Misalnya seperti hanya orang mencuri, mengambil barang dari rumah orang, dibawa pulang ke rumah, ketahuan dia mencuri, terus kemudian barangnya dikembalikan. Itu tidak menghapus, tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan korupsinya, dan juga tidak menghalangi penyidik dan jaksa untuk melakukan proses perkara tersebut meskipun hasil tindak pidana korupsi sudah dikembalikan. Kalau korupsi itu diganti dengan kalau pencurian itu mencuri itu diganti dengan korupsi, ya sama prinsipnya begitu. Bahkan kalau dalam tindak pidana korupsi ada pasal 4 yang tadi sudah saya sebutkan, itu ditegaskan itu tidak menghalangi proses penuntutan perkara tersebut. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau itu benar bahwa dia menerima, orang itu, pejabat itu menerima uang, dan uang itu kemudian dianggap sebagai hasil tindak pidana suap, atau uang itu sebagai pemberian dalam bentuk suap atau dalam bentuk sebut saja gratifikasi, maka pejabat yang bersangkutan mengembalikan itu juga sama, artinya dia tidak menutup kemungkinan proses tindak pidana itu. Kalau itu murni gratis, karena ini tidak murni gratifikasi, menurut pendapat saya penerimaan itu tidak bisa dimasukkan gratifikasi. Karena apa? Karena sudah tahu bahwa uang yang diterima itu adalah suap dalam rangka untuk menghentikan satu perkara tindak pidana korupsi yang ada di Kominfo. Nah, atas dasar itulah kalau misalnya benar hasil korupsi itu dikembalikan atau menerima kembalikan dalam rangka untuk meredam perkara Kominfo mengenai penyelidikan terhadap BTS agar supaya dia dihentikan, dan kemudian diketahui bahwa itu adalah uang hasil suap untuk disampaikan kepada penyidik terkait dengan perkara Kominfo itu, maka menurut pendapat saya tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan yang menerima kemudian menyerahkan dana itu kepada pejabat kepolisian, penyidik agar supaya menghentikan perkara itu dan kemudian dikembalikan kembali, maka saya ingatkan bahwa di situ tindak pidana korupsi sudah terjadi. Yang pertama adalah orang yang menyuap pejabat, orang yang menyuap penegak hukum. Dan yang kedua adalah melalui pejabat yang sepakat untuk menerima dan menyalurkan uang suap itu kepada pejabat penyidik. Atas dasar itu, maka tindak pidana itu telah dilakukan oleh pertama orang yang beri suap, yang kedua adalah orang yang membantu atau bekerja sama di dalam rangka untuk menyuap aparat penegak hukum, dan yang ketiga adalah aparat penegak hukumnya sendiri. Jadi 3 orang itu harus bertanggung jawab secara pidana. Seandainya pihak penegak hukumnya itu mengembalikan uang tersebut kepada yang punya, itu tidak menutup proses penyidikan terhadap perkara tersebut, bahwa itu tetap sebagai tindak pidana dan itu tidak dianggap sebagai menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi ini mestinya pejabat yang bersangkutan yang membantunya, sebut saja itu kalau ada menteri yang membantunya menyalurkan uang hasil suap itu atau uang suap itu atau uang hasil tidak pidana itu, maka menurut pendapat saya itu telah sempurna, telah melakukan tindak pidana suap yang kedudukannya dia bisa menjadi
turut penyertaan atau dia sebagai orang yang memperlancar proses tindak pidana itu atau terlibat dalam proses tindak pidana itu. Itu dalam bahasa hukumnya disebut penyertaan. Nah, atas dasar itu jika itu kemudian dilakukan penghentian perkara, itu menurut pendapat saya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukumnya di mana? Karena tadi sudah ada pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan tidak menghalangi penyidikan, dan jika itu yang disuap itu adalah sebut saja penyelidik atau penyidik, dan penyelidik atau penyidik itu adalah jaksa atau oknum jaksa, maka menurut pendapat saya atau oknum polisi, ya siapapun orangnya yang statusnya penyelidik atau penyidik, ya menurut saya itu sudah sempurna. Jadi pelakunya siapa? Pelakunya pertama pemilik uang suap yang meminta untuk menyerahkan suap itu, memberi suap itu. Yang kedua adalah orang pejabat yang menyalurkan uang suap itu kepada aparat penyelidik, dan yang ketiga adalah penyelidik yang telah menerima suap dan kemudian mengembalikannya. Nah, atas dasar itulah maka kalau itu ternyata dilakukan oleh lembaga tertentu, sebut saja itu lembaga kejaksaan misalnya itu, maka sebaiknya penyidiknya jangan orang jaksa. Jadi kalau penyidik itu dilakukan, ya penyidiknya bisa non jaksa lah gitu, bisa diserahkan kepada, kalau dalam undang-undang KPK itu mestinya diserahkan kepada KPK, karena KPK salah satu tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Maka itu harus ditangani oleh KPK. Tapi kalau misalnya itu KPK ada unsur yang seharusnya KPK yang menangani. Kalau misalnya KPK tidak bisa, misalnya diserahkan kepada kepolisian agar supaya dia melakukan proses hukum yang benar dan tepat untuk perkara tersebut. Yang esensi pokoknya adalah perkara itu tetap bisa diproses dan jangan dihentikan. Kalau itu dihentikan, itu membawa efek yang negatif dalam proses penegakan hukum secara keseluruhan dan khususnya terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Jadi kalau itu menurut saya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kalau aparat penegak hukum itu melakukan tindak pidana seolah-olah dia diselesaikan atau sebut saja diselesaikan dengan mekanisme untuk melanggar kode etik dan sebagainya. Tidak bisa. Seperti kasus oknum komisioner KPK yang menerima gratifikasi kasus terjadinya balap motor di Lombok itu, ya, terus kemudian tiba-tiba diputus disebabkan karena dia melanggar kode etik, diberhentikan atau diminta mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri nggak diproses. Sementara oknum-oknum penjabat yang lain yang melakukan tindak pidana gratifikasi semuanya diproses oleh KPK. Jadi ini proses yang tidak adil ya. Dalam kasus ini, berdasarkan oleh pengalaman kasus KPK itu, saya minta jangan sampai aparat penegak hukum mendeponir perkara ini atau menghentikan perkara ini disebabkan karena yang melakukan adalah oknum penegak hukum, dan yang kedua adalah apalagi melibatkan pejabat selevel menteri begitu. Sebut saja begitu ya. Jadi kalau itu diberhentikan, maka itu menunjukkan ya kesempurnaan ketidakberesan dalam proses penegakan hukum itu. Tapi kalau itu diproses lebih lanjut, tegas dan jelas diproses kepada melalui lembaga penegak hukum, dalam hal ini pengadilan tipikor, saya kira itu bagus ya. Dalam arti kata bisa memberi contoh siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, suap, itu maka dia diproses semuanya itu. Tidak terkecuali ini seorang menteri yang baru diangkat sebagai menteri, ya, itu tidak terkecuali, dan juga tidak terkecuali penyidik pada KPK atau penyidik KPK atau penyidik polisi atau penyidik pada kejaksaan, semua harus diproses. Jadi tidak boleh dihalang-halangi atau dilakukan tindakan-tindakan yang lain yang menyebabkan perkara itu dihentikan. Demikian komentar saya. Terima kasih atas perhatiannya.